Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Balen dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita masih mengkaji tentang fikih Thaharah yang merupakan putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-24 di Banjarmasin, sebagaimana yang ada dalam Kitab Thaharah. Isinya yang sudah kita kaji itu kaifiatul wudhu, tata cara wudhu. Kemudian di minggu yang lalu kita mengkaji al-hadas, yaitu hadas. Maksud dari hadas di sini yang dimaksud oleh tarjih ya, itu maksudnya hadas kecil yang berkaitan dengan nawaqidul wudhu. Kenapa kok diidentikan dengan hadas kecil? Karena hadas kecil itu yang sering muncul atau terjadi, sehingga hadas kecil itu atau nawaqidul wudhu, pembatal wudhu itu diistilahkan dengan hadas. Kemudian mujibatu al-ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi atau hadas besar itu disebut al-ghuslu dalam judul yang ada dalam HPT kita. Kemudian sudah kita kaji nawaqidul wudhu, pembatal wudhu yang pertama itu syai'un yakhruju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan depan itu kubul, jalan belakang apa? Dubur. Yang keluar dari jalan depan itu apa saja? Yang mulai dari kencing, kemudian madhi, kemudian wadi, kecuali sperma. Ini yang tidak, kecuali sperma ya, juga membatalkan, mewajibkan mandi, tapi wudhunya secara otomatis apa? Batal. Tapi sudah kita kaji kalau sperma itu tidak najis ya. Intinya kalau kita sederhanakan, yang keluar dari dua jalan baik depan maupun belakang itu yang pertama ain itu berupa materi, bisa dilihat itu. Yang kedua rih itu kentut itu. Kentut. Itu dua itu saja. Ya misalnya pipis, kemudian wadhi, madhi, itu kan ain, sesuatu yang bisa apa? Dilihat. Yang kedua itu rih, yaitu kentut. Baik yang dia umum keluar maupun yang tidak. Misalnya orang kencing batu, itu kan nggak umum, tapi itu juga tetap membatalkan wudhu. Atau orang misalnya batu, itu tetap wudhunya apa? Batal itu. Nah itu yang sudah kita kaji. Terus berikutnya, walam tula misil mar'ata, engkau dalam keadaan suci selama kamu tidak menyentuh wanita, dalam kurung di HPT kita dikatakan setubuh gitu. Tapi ini yang menjadi pertanyaan Pak Bu, kalau yang dimaksud menyentuh wanita itu setubuh, kenapa kok dalam HPT dimasukkan dalam bab hadas atau nawaqidul wudhu? Kira-kira jawabannya gimana?
Kan menyentuh wanita dalam arti dalam pandangan tarjih itu kan bersetubuh ya. Tapi kok dimasukkan pembatal wudu, bukan dimasukkan dalam al-ghusl mandi gitu. Menyentuh wanita dalam arti bersetubuh itu kan mewajibkan hadas apa? Hadas besar atau kecil? Besar. Tapi sama HBT kok dimasukkan di bab hadas, maksud saya gitu loh. Ya, kalau sudah besar berarti otomatis yang kecil. Ya. Nah, kalau kenapa nggak dimasukkan al-ghusl gitu, mandi? Menjadi mandi itu kan dikatakan penyebab mandi yang pertama khurujul mani, keluar mani. Iltiqa al-khitanen. Kenapa nggak dimasukkan di bab yang berikutnya? Ya karena itu khilaf. Yang pertama khilaf itu. Walam tula misil mar'ata, karena ini ada khilaf itu. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, walam tula misil mar'ata ini masuk hadas atau yang membatalkan hadas kecil. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, demikian juga pandangan tarjih itu mazhab apa? Sebagaimana mazhab Hanafi dan juga pendapat tarjih itu masuk dalam hadas besar gitu. Dan juga tadi yang dikatakan sesuatu yang mewajibkan mandi itu juga membatalkan wudu gitu. Itu alasan berikutnya. Tapi itu dalam fikih Syafi'i tidak disebutkan. Jadi dengan baca di Sulam Safinah, pembatal wudu nanti tidak mungkin disebutkan di antara yang membatalkan wudu itu sesuatu yang mewajibkan hadas besar. Tetapi secara otomatis yang menyebabkan orang itu wajib melakukan mandi atau membatalkan hadas besar, otomatis juga mewajibkan apa? Mandi. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i ada atau enggak? Pembatal wudu, sesuatu yang mewajibkan mandi, ada atau enggak? Enggak ada gitu. Tapi tarjih dimasukkan gitu. Dan keterangan itu saya dapatkan dalam pandangan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Ad-Durar Al-Bahiyah. Dia memasukkan salah satu yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu itu wa bima yujibu al-ghusla. Sesuatu yang mewajibkan apa? Mandi. Tapi di kitab beliau yang lainnya itu namanya Sel Jaror ya. Sel Jaror itu komentar terhadap fikih Zaidiyah, namanya Al-Azhar fi Fiqhil A'immatil Adhar. Itu kitab otoritatif dalam mazhab Syiah Zaidiyah. Penulis itu memasukkan salah satu yang mewajibkan wudu itu iltiqa al-khitanain, bertemunya dua alat sunat gitu. Meskipun tidak keluar apa? Mani kan. Itu kan mewajibkan mandi besar. Dimasukkan di bab wudu gitu. Tapi sama Imam Syaukani dikritik gitu. Kritiknya bagaimana? Ya namanya bertemunya dua alat sunat atau pasunatan itu bukan sesuatu yang membatalkan wudu, tapi yang mewajibkan mandi. Meskipun hadas besar itu kalau kita melakukan apa? Mandi kan menghilangkan hadas besar. Itu tadakhul, masuk atau tidak gitu. Hadas kecil gitu. Ya, sehingga nanti perdebatannya kalau orang mandi itu masih perlu wudu lagi atau tidak, kan itu perdebatannya kan di situ. Tapi pendapat yang paling aman Pak itu, ya memang kenapa kok Rasulullah itu bilang kalau setelah mandi gak perlu wudu, karena kan dalam kaifiyah wudu Rasulullah ada, kaifiyah mandi Rasulullah ada wudunya kan di situ bermasalahnya. Tapi kalau misalnya orang mandi saja gitu, hanya menuangkan air ke seluruh badan itu tanpa dia wudu. Nah ini kan juga perdebatan juga. Apakah itu wudu lagi atau tidak kan itu. Tapi yang jelas ketika Rasulullah bilang enggak perlu wudu setelah apa?
mandi, karena dalam kaifiahnya, dalam prakteknya, praktek mandi Rasulullah itu ada wudhunya, kan perdebatannya di situ kan itu. Oke, kita coba kembali ke topik kita. Di sini dikatakan walam tula misil mar'ata, dan selama kamu tidak menyentuh wanita atau setubuh. Nah, menyentuh wanita atau setubuh berarti di sini makna menyentuh itu ada dua makna. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna apa? Majazi. Maksudnya makna hakiki, makna literal itu apa? Ya, makna hakiki itu makna literal itu. Karena ayat aula mastumun nisa itu ada dua qiraah atau ada dua apa? Bacaan. Yang pertama itu dibaca pendek ya, lamnya itu. Au lamastumun nisa. Yang kedua dibaca panjang. Au lamastumun nisa. Dua varian qiraah atau bacaan ini melahirkan dua pemahaman. Kalau kita pahami, kalau kita baca au lamastumun nisa pendek, itu maknanya alamsu itu ya sentuhan kulit dengan kulit. Itu makna hakiki, makna literal. Yang kedua makna majazi. Makna majazi itu makna metaforis. Dia memahami aula mastumun nisa itu kinayah. Kinayah itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi bahasa Indonesia juga ya? Ya, kiasan dari jima atau hubungan suami istri itu. Nah, di kalangan para imam mazhab itu ada yang berpendapat menggunakan makna hakiki, ada yang menggunakan makna apa? Majazi. Mazhab yang menggunakan makna hakiki itu mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Sehingga kalau di Indonesia ya umumnya kalau sentuhan laki-laki dan perempuan itu dianggap membatalkan apa? Wudu. Tapi kalau mazhab Hanafi dia menggunakan makna majazi gitu. Maksud sentuhan ini bukan sentuhan kulit dengan kulit, tapi maksudnya melakukan hubungan suami istri. Kita coba lihat sekarang dalam mazhab Syafi'i tentang menyentuh perempuan. Tadi dipahami secara apa? Hakiki. Dalam Alfiyah Zubat dikatakan begini, kada zawalul aqli la binaumi kul mumakkinin walam sumar'atin rajul. Di antara yang menyebabkan wudu itu apa? Lam sumar'atin rajul. Seorang perempuan menyentuh laki-laki gitu. Bisa juga dibalik, laki-laki menyentuh perempuan. Syaratnya apa saja? Yang pertama, karena tadi disebut walam sumar'atin rajul, ada laki-laki, ada perempuan, atau lam sumar'atin rajul, perempuan menyentuh apa? Laki-laki. Dipahami harus lawan jenis itu. Artinya kalau jeruk dengan jeruk nggak batal, Pak. Apel dengan apel juga nggak batal, aman itu. Yang di sini syarat pertamanya harus apa? Lawan jenis. Karena kan disebut walam sumar'atin rajul. Mar'ah itu perempuan, rajul itu laki-laki. Itu syarat pertama, harus lawan jenis. Yang kedua disebutkan mar'ah. Mar'ah itu wanita yang sudah dewasa. Rajul itu laki-laki yang sudah dewasa atau baligh gitu. Ini syarat yang kedua, berarti dua-duanya harus baligh. Kalau salah satu dari keduanya itu tidak baligh, itu tidak membatalkan. Misalnya guru TPQ. Kalau TPQ biasanya kan mazhabnya apa? Syafi'i kan ya. Guru TPQ biasanya habis ngajar kan salaman. Kebetulan gurunya atau ustadznya punya wudu, batal atau enggak? Muridnya perempuan? Tidak. Kenapa? Nah, karena yang muridnya belum baligh gitu.
Itu syarat yang kedua. Berarti syarat yang pertama lawan jenis, yang kedua dua-duanya harus balik. Yang ketiga, la mahromin, bukan mahram. Nah, ini yang betul bacaannya la mahromin. Meskipun di masyarakat dibilang apa, Pak? Muhrim, itu salah. Kalau muhrim itu orang yang berikhram, baik ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Tapi kalau mahram itu man haruma nikahuha, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Sehingga kalau suami menyentuh istri itu batal atau enggak? Batal atau enggak, Pak, Bu? Ada yang jawab tidak. Batal atau enggak? Dalam mazhab Syafi'i, saya ngomong dalam mazhab Syafi'i. Batal, Bu, batal itu. Karena istri itu bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Meskipun kalau jenengan tanya orang awam, umumnya orang gitu, ya bilang istri itu pasti mahram. Loh, kalau mahram berarti nggak boleh dinikahi. Dia berpikirnya kan menyentuh istri kan halal, boleh-boleh saja. Iya, karena kan sudah jadi istri, sudah diikat dengan pernikahan. Tapi aslinya ya bukan mahram, nggak ada hubungannya dengan laki-laki itu atau orang ajnabiyah, orang apa? Asing. Aslinya orang asing itu nggak ada hubungan darah itu. Tapi karena sudah jadi istri melalui ikatan pernikahan menjadi halal gitu. Tapi rata-rata di masyarakat ketika ditanya istri itu mahram atau enggak? Mahram. Malah enggak bilangnya mahram, Pak, tapi muhrim gitu. Istri itu muhrim gitu. Sehingga di sinetron itu ada bahasa apa, Pak? Nggoda cewek itu apa namanya? Apa jenenge lali aku sih. Hah? Itu loh. Laki-laki dan perempuan pacaran itu loh. Engkau enggak halal bagiku sampai engkau menjadi muhrimku, dia bilang gitu. Cowok bilang kepada cewek gitu, engkau tidak halal bagiku sampai engkau sampai engkau menjadi muhrimku. Ini kan laki-lakinya sok soleh, Pak, itu. Maksudnya enggak mau menyentuh ceweknya meskipun yuk pacaran gitu. Engkau tidak halal bagiku sampai engkau menjadi muhrimku. Berarti dia berpandangan nanti kalau sudah jadi istri itu jadi mahram. Yang kedua dia bilang muhrim menjadi bilang mahram menjadi muhrim. Kan dua kesalahan itu. Itu di sinetron-sinetron itu, Pak. Biasanya kan ada bahasa gitu. Berarti tadi syaratnya yang pertama itu lawan jenis. Yang kedua sama-sama apa? Balik. Yang ketiga bukan mahram. Wahailun linakdzikaf. Yang keempat tidak ada penghalang. Maksudnya apa? Kalau sentuhan baju dengan kulit itu, maksudnya menyentuhnya bajunya, bukan apa? Kulitnya. Batal atau tidak? Tidak gitu. Karena ada penghalang. Maksudnya sentuhan di sini harus kulit ketemu kulit. Atau kulit ngepok kulit. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Berarti syaratnya 4 itu. Yang pertama lawan jenis. Yang kedua sama-sama baligh. Yang ketiga bukan mahram. Yang keempat tidak ada penghalang. Ini juga disebutkan dalam Sulam Safinah, Pak. Baik Safinatun Najat maupun Sulam Taufik. Yang mana dalam pandangan mazhab Syafi'i dengan mensyaratkan 4 syarat ini, mazhab Syafi'i memahami aula mastumun nisa itu maknanya apa? Maknanya hakiki. Maknanya apa? Hakiki. Artinya ya sentuhan kulit dengan kulit. Tapi kalau kita lihat di dalam tarjih, ketika memahami aula mastumun nisa, coba ini bitafsir Ibni Abbas, berdasarkan tafsir Ibnu Abbas.
Berarti Muhammadiyah itu merujuk pada penafsiran salaf atau enggak, Pak? Ya merujuk. Di sini full salaf ya. Nah, di sini HPT kita kan merujuk penafsiran Ibnu Abbas itu. Min anna lamsa maknahu al-jima. Bahwasanya menyentuh itu maknanya apa? Jima. Maksudnya melakukan hubungan suami istri. Kama huwa sahihu al-mukhtar. Sebagaimana pendapat yang benar dan yang dipilih. Berarti dalam penafsiran Ibnu Abbas yang julukannya itu Habrul Ummah. Habrul Ummah itu ulamanya umat ini. Dan juga dikatakan apa? Turjumanul Quran. Ahli tafsirnya umat ini, Pak. Karena berkat doanya Nabi. Sejak Ibnu Abbas kecil itu kan sudah didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam masalah agama dan ajarkanlah dia apa? Takwil. Sehingga Ibnu Abbas itu beliau sangat memahami tafsir-tafsir Al-Quran. Sampai ada buku yang khusus ya, atau kitab yang khusus yang isinya kumpulan penafsiran Ibnu Abbas. Itu namanya Tanwirul Miqdas min Tafsiri Ibni Abbas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Fayrus Abadi. Itu kumpulan penafsiran Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini terkenal sebagai seorang sahabat yang ahli apa? Tafsir. Ternyata Ibnu Abbas itu ketika memaknai aula mastumun nisa itu tidak dibawa kepada makna hakiki, tapi dibawa kepada makna apa? Majazi. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam kaidah usul fikih dikatakan asal pembicaraan atau omongan itu hakiki atau majazi, Pak? Literal atau metaforis? Hakiki. Al aslu fil kalami al haqiqah. Hukum asal pembicaraan itu maknanya ya hakiki. Sehingga kalau dibawa kepada makna majazi itu harus punya landasan atau dalil. Kalau tidak ada dalil untuk membawa kepada makna majazi, berarti kita salah ketika kita bawa kepada makna majazi. Karena hukum asal pembicaraan itu apa? Hakiki. Al aslu fil kalami al haqiqah. Nah, ketika majelis tarjih berpandangan bahwasanya aula mastumun nisa itu maknanya majazi, itu harus didukung dalil gitu. Didukung apa dalil? Di antara dalil yang menguatkan itu hadis Aisyah nih. Ini kayaknya sering kita sampaikan ya. Di hadis Aisyah Rasulullah bersabda. Kok Rasul bersabda? Aisyah menceritakan faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firasyi. Faqadtu, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan di suatu malam minal firasyi dari tempat tidur. Nah, ini menunjukkan istri yang setia, Pak. Rasulullah hilang dari tempat tidur kemudian apa? Dicari itu. Itu Bu ya. Jangan sampai bapaknya hilang ceblok ning wangan. Pagi-pagi baru tahu itu. Pengalaman secara keilmuan, Pak. Wong Imam Nawawi itu nggak pernah nikah tapi bisa bicara tentang pernikahan, Pak. Berarti faltamastuhu, maka dicari. Fa wada'tu yadi ala batini qadamai. Nah ini penting, Pak. Di Pak Syafi'i itu halaman 62-an, Pak. Dalil yang ke-28 paling bawah. Itu di HPT kita. Itu ada kesalahan. Cetakan yang terbaru HPT itu belum direvisi. Itu bukan fa wada'tu yadayya, tapi yang betul fa wada'tu
yadi ala batini qadamai. Yang lebih parah lagi, salah tulisan ini Pak, itu dikutip juga dalam TJA. Entah Majelis Tarjih Pusat itu belum tahu kesalahan ini, atau memang bacanya kurang detail. Itu ada kesalahan tapi enggak, maksudnya tadi kan enggak tahu. Tapi yang betul itu bukan fawadhatu yadayya, tapi fawadhatu yadi. Di TJA juga dikutip, itu salah juga. Di HPT kita sampai sekarang belum dibetulkan. Kalau fawadhatu yadayya itu saya meletakkan kedua tanganku. Tapi kalau fawadhatu yadi saya meletakkan tanganku. Coba di sini memegang atau meletakkan kedua tanganku. Tapi kalau kita baca di syarah-syarah hadis Pak, itu enggak ada yang ulama yang bilang fawadhatu yadayya. Ya pasti mereka bilang fawadhatu yadi. Sehingga nanti memunculkan pemahaman posisi sujud itu tumitnya rapat atau renggang. Kalau dalam madzhab Syafi'i rapat atau renggang Pak? Renggang. Disuruh merenggangkan, renggangnya itu 1 sibron. Sibron itu 1 jengkal saat ini. Ojo ombo-ombo, nek ombo-ombo ya bahaya. Ketika apa? Sujud itu. Makanya di masyarakat itu rata-rata sujudnya itu kan enggak rapat. Memang dalam madzhab Syafi'i semacam itu. Nah, di tarjih itu enggak ada penjelasan di HPT jilid 1. Tapi di HPT jilid 3 dalam tuntunan sholat 5 waktu ketika menjelaskan posisi tumit saat sujud itu di sana apa? Tidak ada ketentuan khusus, dikembalikan kepada kenyamanan orang yang sholat itu. Nyamannya yang mana? Ya karena dalam pandangan Majelis Tarjih hadis ini belum dipertimbangkan. Karena dari hadis ini bisa kita simpulkan kan gitu. Kalau Aisyah meletakkan tangannya kena apa tadi? Kedua telapak kakinya Rasulullah. Rasulullah ketika itu kan posisinya sujud. Kalau 1 telapak tangan bisa menyentuh 2 kaki dalam posisi sujud, itu tumitnya rapat Pak, rapat. Kan sujud kan ini, kalau ini ibaratnya 2 kaki ya, 2 telapak kaki. Kalau ini saya bisa gini kan berarti rapat Pak. Tapi kalau renggang kan nggak bisa, cuma 1 yang dipegang. Nah, ulama yang mensunahkan posisi tumit saat sujud itu rapat, itu pakai mafhum, pemahaman dari hadis Aisyah tadi. Tapi masalahnya ini mafhum, pemahaman, bukan mantuk. Mantuk itu yang diucapkan Rasulullah. Misalnya Rasulullah, kalau engkau sujud rapatkanlah kedua tumitmu, kan nggak ada hadis yang menjelaskan itu. Tapi kalau kita lihat hadis Aisyah di sini, pemahamannya kayak apa? Dirapatkan, karena tidak mungkin 1 telapak tangan bisa menyentuh kedua telapak kaki gitu. Berarti rapat Bu, rapat. Kalau menggunakan hadis apa? Aisyah. Tapi pandangan Majelis Tarjih ya belum menyarankan untuk rapat gitu. Dikembalikan kepada apa? Kenyamanan orang yang sholat itu. Dan bahkan Pak, di video Kaifiyah sholat, tuntunan sholat, nanti jenengan bisa searching di YouTube yang dikeluarkan oleh Universitas, lupa saya. Ada yang Ahmad Dahlan, kemudian yang awal bukan Ahmad Dahlan Pak. Hah? Bukan OMY itu. Agak. Terus pokoknya nanti jenengan cari itu. Itu jelas tidak rapat gitu. Tidak rapat gitu. Tidak apa? Tidak rapat. Tapi kalau
kita kembali ke hadis Aisyah ini, mafhumnya memang rapat. Kalau saya pribadi ya nyaman rapat, Pak. Itu kalau kita rapat itu lebih protektif gitu. Lebih apa? Protektif. Itu kalau nggak rapat bisa dimasuki kucing juga. Nah, dalam hadis Aisyah tadi kan Aisyah menyentuh Rasulullah. Rasulullah posisinya apa? Sujud. Nah, kemudian yang kedua juga masih sama hadis Aisyah. Tapi beda redaksi ya. Kata Aisyah ketika Rasulullah sholat malam, wa inni la mu'taridatun baina yadayhi i'tiradul janazah. Saya itu berbaring di depannya itu i'tiradul janazah, kayak berbaringnya jenazah itu. Sehingga wanita, tapi ada ulama yang memahami ini khusus sholat malam itu. Ketika tempatnya sempit sebagaimana rumahnya Rasulullah, itu boleh istrinya sholat, suaminya sholat, istrinya tidur di depan suami. Itu tidak membatalkan apa? Sholat itu. Kayak nyolati mayit. Tapi di Jawa itu wedi ya Pak. Aku urip kok di sholati mati tenan piye kan. Berarti kayak Rasulullah itu nyolati mayit gitu. Berarti Aisyah di depannya. Hatta idza arada ayyutira massani birijlihi. Nah, di sini kan Rasulullah tahajud, Aisyah apa? Tidur. Kalau jenengan Pak, terbalik atau enggak Pak? Atau dua-duanya tidur? Ini kan Rasulullah oh beda tempat. Enggak, maksudnya kan Rasulullah tahajud, istrinya tidur. Kalau bapak-bapaknya bisa jadi istrinya yang tidur, istrinya yang tahajud, bapaknya yang tidur, atau dua-duanya apa? Tidur. Kalau di sini kan Rasulullah lebih apa? Lebih soleh ya itu. Jelas sama Rasulullah. Hatta idza arada ayyutira massani birijli ini. Sampai kalau sudah waktunya witir, itu sama Rasulullah, Aisyah itu disentuh, tapi sentuhnya pakai kaki. Tapi ini budaya Arab. Kalau budaya Jawa kan, kita dulu ketika saya masih di asrama mahasiswa ya, itu kalau dibangunin pakai kaki itu ya tersinggung Pak ya. Koyok-koyok nggak punya sopan itu. Tapi itu punya sanad dari Rasulullah. Aisyah itu kalau dibangunin Rasulullah pakai kakinya itu. Maksudnya apa Pak? Dibangunkan pakai apa? Kaki. Tapi ini beda budaya. Budaya Arab itu kalau kepala disentuh itu enggak apa-apa. Menghormati orang itu dicium inilah kepalanya itu. Bon-bonani. Meskipun tua kepalanya dipegang itu enggak apa-apa. Tapi kalau budaya Jawa pemarah itu dolanan das itu. Tapi kalau orang Arab disentuh pantatnya, bokongnya, itu marah itu. Kalau kita lebih berharga mana Pak? Kepala sama pantat? Kepala kan? Itu karena beda budaya gitu. Nah, di hadis ini kan bisa kita pahami berarti Aisyah nggak ikut tahajud, tapi nek wayah witir apa? Digugah sholat apa Pak? Sholat witir secara berjamaah. Intinya tadi kan disentuh pakai kaki ketika membangunkan. Berarti ada sentuhan kulit dengan kulit. Yang hadis Aisyah pertama, Aisyah menyentuh Rasulullah pakai tangan, kena kedua telapak kaki. Hadis kedua
Yang pertama kan Aisyah yang menyentuh Rasulullah. Hadis yang kedua, Rasulullah yang menyentuh Aisyah itu dengan kaki gitu. Membangunkan dengan kaki. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, itu kan madhabnya Syafi'i dalam Fathul Bari. Fathul Bari itu syaratnya Sahih Bukhari. Memahami hadis Aisyah ini dipahami, ya Rasulullah itu menyentuh Aisyah atau Aisyah menyentuh Rasulullah itu ada penghalang. Kalau ada penghalang tadi membatalkan atau enggak? Tidak dalam madhab Syafi'i. Tapi untuk membawa kesimpulan ada penghalang, itu namanya takaluf. Takaluf itu apa? Kesimpulan yang sebenarnya tidak ke situ tapi dipaksakan ke situ. Itu terlalu apa? Memaksa itu. Nggak ada penjelasan apakah ada penghalang. Kan nggak ada toh. Ya zahirnya ya sentuhan kulit dengan kulit. Kalau dipahami ada penghalangnya itu nyentuhnya pakai kain. Di redaksi hadisnya nggak ada makna yang mengarah di sana ada penghalang kainnya, kan nggak ada Pak itu ya. Sehingga dalam pemahaman majelis tarjih aulamas sumunisa itu maknanya majazi atau hakiki tadi? Majazi. Kenapa kok majazi? Padahal al aslu fil kalami al haqiqah, hukum asal pembicaraan itu maknanya hakikoh, literal, tidak metaforis. Butuh dalil. Dalilnya yaitu hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya pandangan majelis tarjih sama dengan madhab apa? Hanafi. Kalau makna menyentuh itu maksudnya menyentuh secara metaforis. Maksudnya menyentuh dalam artinya apa tadi? Bersetubuh atau hubungan suami istri. Ini yang membedakan NU sama Muhammadiyah itu diletaknya di sini, Pak. Di pembatal apa wudu. Yang lainnya secara umum apa? Sama itu. Sehingga ini menjadi politik apa? Identitas. Sampai-sampainya kalau di Muhammadiyah berpandangan menyentuh istri itu enggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena istri itu mahram atau muhrim. Maksudnya enggak membatalkan wudu itu bukan karena dia mahram atau muhrim, itu salah juga. Maksudnya karena maknanya itu hubungan suami istri. Terus berikutnya, walam tamassa farjaka, dan engkau tidak menyentuh kemaluan. Berarti yang perlu dicatat di sini menyentuh kemaluan membatalkan apa? Wudu. Menyentuh kemaluan. Kemaluannya siapa? Kalau orang lain batal atau enggak? Ini di fikih itu dibahas Pak. Menyentuh kemaluan itu makanya di sini coba di Alfiyah Zubat itu bagaimana bahasanya? Wa massu farji basharin bibat nikaf. Yang membatalkan wudu itu menyentuh farji basar. Farji basar itu kemaluannya manusia. Bagaimana kalau kemaluannya hewan? Batal atau enggak? Nyekel pitik biasanya itu sing pengendok ya. Kan diperiksa Pak Dok ini. Wong-wong itu kan gitu kan. Itu memang yang batal atau enggak? Tidak batal itu, tidak batal. Tapi kalau menyentuh tadi wa massu farji basarin, basar itu kan berarti manusia. Manusia itu bisa miliknya sendiri atau miliknya orang lain. Kalau miliknya sendiri jelas batal, miliknya orang lain apalagi. Sebentar Pak, inilah nanti ke situ ya. Menyentuh miliknya orang lain, ya malah batal itu. Orang malah batal, malah sukut. Kenapa Pak? Orang lain itu kan ya bisa jadi anaknya juga. Ya, anaknya tetap serengen toh Pak.
Nah, maksudnya wa massu farji basarin, basar itu ya dirinya sendiri maupun orang lain. Tapi kalau kemaluan hewan itu tidak membatalkan. Tadi terus bibatnil kaf itu dengan batnun. Jadi telapak tangan itu ada dua Pak dalam fikih itu. Ini namanya batnul kaf itu bagian dalam. Kalau ini dhuhru al kaf bagian luar. Kriteria dalam dan luar. Kalau fikih itu dalam Pak. Yang dalam apa? Ketika kita genggam itu tidak kelihatan. Maksudnya bagian telapak tangan yang dalam itu ketika kita menggenggam di sini dia tidak kelihatan. Itu kriteria mana dalam mana luar. Kok bisa menemukan sampai ke sini loh Pak? Fikih itu rinci Pak. Makanya ngaji tarjih itu kalau nggak dibarengi dengan fikih ya nggak bisa dalam gitu. Ya kan pembahasan di tarjih kan nggak, memang kan fikihnya hanya fikih umum toh. Nggak cuma sederhana Pak. Hanya ibaratnya itu kulit-kulitnya saja. Di dalam itu kan pendalamannya itu kan nggak begitu dijelaskan. Maksudnya kriteria tadi, mana misalnya punggung telapak tangan yang dalam, mana yang luar itu. Tadi kan bibatnil kaf yang dalam. Yang dalam ini di Sulam Safinah Pak, itu kan ada dua. Dalam ini ada yang di sini, atau misalnya butun al-asobi. Butun asobi itu jari-jari ini. Mana yang batal? Karena yang dalam juga dibagi menjadi dua. Jadi kalau kita nggak baca fikih nggak tahu Pak penjelasan. Kalau telapak tangan kita itu kan ada dua. Ini namanya tadi batnul kaf. Tapi di sini kan juga bagian dalam tapi butun al-asabi. Bagian dalam apa jari. Ya, semuanya membatalkan. Semuanya apa? Membatalkan. Berarti kalau menyentuhnya pakai punggung batal atau enggak? Tidak batal. Kalau pakai lengan tidak. Tidak ya. Nah, kenapa kok dianggap membatalkan wudu? Yang pertama, itu bisa memunculkan syahwat. Kayak sebagaimana menyentuh. Ya, cumanya pandangan kayak majlis tarjih ya. Kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan syahwat, Pak, batal atau enggak? Juga repot tuh kalau maksudnya kalau kita pahami mengikuti tarjih kan enggak batal. Tapi masalahnya menyentuhnya dengan syahwat, itu potensi keluar madhinya. Semacam itu kadang-kadang juga repot Pak. Makanya fikih itu mutlak kebenarannya 100% nggak bisa. Yang wilayah ijtihad pasti ada celahnya. Cumanya harus kita punya pandangan gitu. Ya maksudnya meskipun kita berpedoman, pandangannya majlis tarjih itu sangat kuat. Tapi yang perlu untuk kita catat, menyentuhnya Rasulullah kepada Aisyah itu kira-kira syahwat atau enggak? Tidak, posisinya sholat. Kalau suami istri habis wudu, suaminya menyentuh istrinya dengan syahwat, Pak. Ya, itu ada di Bulughul Maram. Nabi itu qabbala ba'da aswajihi ketika apa? Mau sholat. Ini hadis Aisyah juga, Pak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i thumma kharaja ila sholati walam yatawaddo. Tapi ini tentunya juga momennya itu kan mau sholat. Maksudnya ini kan dia mau sholat kan menciumnya biasa Pak. Ya, cium kasih sayang. Kayak juga kayak
Nabi itu ketika puasa juga mencium istrinya. Tapi kalau misalnya ada kejadian, Pak, suami tadi menyentuh istrinya dengan syahwat, dia sholatnya di rumah. Sudah syahwatnya menggebu-gebu, mau sholat, ada istrinya gitu, disentuh dengan syahwat, betul atau enggak? Itu juga repot juga kadang-kadang. Enggak, cuma ingin menjelaskan bahwasanya pendapat fikih yang sifatnya ijtihadi itu kebenarannya tidak 100%. Sehingga hal semacam ini ya pasti tetap. Ya sekarang Pak, nanti kalau kita sudah masuk ke tidur itu. Tidur kalau tidak terlentang, ini sebelum kita masuk ya, tapi kita coba bahas sebentar. Kalau misalnya saya tidur dalam posisi duduk tapi nyenyak, batal atau enggak? Kan bisa jadi orang tidur dalam keadaan duduk, Pak, sehingga dengkluk meskipun tidak bersandar, nek bersandar batal jelas. Kan bisa juga nyenyak saya. Bisa juga nyenyak gitu. Kalau semacam itu misalnya dihukumi tidak batal, Pak, kan juga repot ya. Tapi kaidah umum tetap bilang kalau tidur tidak berbaring itu secara umum tidak nyenyak sehingga tidak dihukumi batal. Tapi bisa jadi ada kasus orang itu tidur dalam keadaan duduk kemudian nyenyak. Iso atau enggak? Ini jarang, Pak. Kan juga bingung kan gitu. Hukumnya juga perlu diperjelas. Gimana, Pak? Di kursi atau pada saat misalnya mendengarkan khotbah itu. Ini aneh wong sebagian orang yang kadang iso nyenyak. Enggak, memang wis pawaan iso turu. Tidur dalam keadaan apa, Pak? Tidur. Enggak, kembali ke tadi ya. Sebelum nanti ke situ lagi. Dalam pandangan majelis tarjih berarti menyentuh farji. Tapi tidak dijelaskan menyentuh farji itu dengan apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i dijelaskan dengan telapak tangan bagian dalam. Di putusan tarjih itu tidak dijelaskan. Cuma apa Pak tadi? Walam tamassa farjaka. Dan tidak menyentuh kemaluanmu. Itu saja, tidak disebutkan kriteria menyentuhnya. Hadisnya itu berdasarkan hadis Busrah binti Safwan. Rasulullah bersabda, "Man massa dzakarahu falam yusolli hatta yatawaddu'a." Siapa yang menyentuh zakarnya, janganlah ia sholat sampai wudu. Terus sekarang, apakah ini hanya untuk orang laki-laki saja? Kalau perempuan sama atau enggak? Sama. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena dalam hadis Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi, ayyuma rajulin massa farjahu falyatawaddu. Kan pakai rajul, berarti apa? Laki-laki. Terus-terusannya, wa ayyuma mra'atin, perempuan siapa saja yang menyentuh massat farja, menyentuh kemaluannya, falyatawaddu, berarti berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Terus bagaimana kalau menyentuhnya itu dengan kain, dengan anduk itu? Baru adus, wudu, andukan. Itunya kesentuh. Batal atau enggak itu, Pak? Jadi putusan kita itu umum ya, tidak menyentuh kemaluannya. Padahal kalau kita baca dalilnya itu memunculkan kemaluan itu ya laki-laki dan perempuan. Terus berikutnya, ketika tidak ada penghalang, coba ada di hadisnya, hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam dalil tarjih itu ya. Laisa dunaha hijabun wala satrun. Tidak ada penghalang, hijab atau penghalang. Terus berarti kan tambah juga syaratnya tidak ada
penghalang. Sehingga kalau dia pakai anduk kemudian meskipun pakai telapak tangan tapi nyentuhnya pakai handuk itu batal atau enggak? Tidak. Ngelawi ya. Enggak batal. Nah, terus sekarang bukankah kemaluan itu ada yang baca bat'atun, ada yang baca bid'atun. Bid'atun minka itu di hadis Tolak Ibn Ali. Ketika seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak?" Nah, Rasulullah menjawab, "Innama huwa bat'atun." Ada yang baca bid'atun minka. Itu kan bagian dari tubuhmu. Kemaluan itu kan bagian tubuh manusia. Kalau kita menyentuh tangan enggak batal, menyentuh paha enggak batal, bahu enggak batal. Seharusnya kemaluan juga tidak batal. Nah, mazhab Hanafi itu pakai hadis ini, Pak. Sehingga kesimpulannya menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan itu enggak membatalkan wudu. Itu hadis Tolak Ibn Ali, ada di Bulughul Maram. Tapi kenapa kok Majelis Tarjih menguatkan hadis yang membatalkan? Alasannya banyak, ya karena riwayatnya lebih banyak itu. Kathratu riwayatihi, lebih banyak apa? Riwayatnya. Kemudian yang kedua, yang mensahihkan lebih banyak daripada hadis Tolak Ibn Ali. Bahkan hadis Tolak Ibn Ali yang mengatakan enggak batal itu berlawanan dengan hadis Tolak Ibn Ali yang lainnya yang dikutip di Tarjih itu ya. Man massa farjahu falyatawaddo. Itu hadis Tolak Ibn Ali. Berarti punya dua riwayat, yang satu membatalkan, yang satu tidak. Dan dari sini Majelis Tarjih menguatkan yang membatalkan. Tapi kadang-kadang Pak, untuk ada dua hadis yang bertentangan, itu metodenya bagaimana? Pernah kita kaji. Yang pertama al-jam'u wa taufiq, kita harmoniskan dua-duanya diamalkan. Kayak doa iftitah itu kan ada wajah itu, ada Allahumma ba'id, berarti dua-duanya diamalkan. Kalau tidak bisa baru ditarjih. Ditarjih itu memilih yang dianggap lebih kuat, dan yang tidak kuat ditinggalkan. Bukankah sebelum kita melakukan tarjih itu diharmoniskan? Kalau bisa. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian diikuti Hasan Pak di terjemahan Bulughul Maram. Itu menempuh thariqatul jam'i wa taufiq, mengharmoniskan. Cara mengharmoniskannya bagaimana? Menyentuh kemaluan itu enggak batal, tapi disunahkan untuk wudu. Itu cara mensinkronkan. Tapi kalau dalam pandangan Majelis Tarjih, mazhab Syafi'i enggak bisa disinkronkan, harus ditarjih. Karena tadi melihat riwayatnya lebih banyak itu. Dan yang mensahihkan juga lebih banyak itu. Dan kayak gini juga kesimpulannya enggak absolut itu kan. Bisa jadi thariqatul jam'i wa taufiq itu juga punya kebenaran gitu. Karena bisa mengamalkan dua hadis. Dia tidak membatalkan tapi sunnah saja gitu. Tapi kalau pandangan tarjih tadi apa? Tetap membatalkan. Berarti dia pakai tarjih, tidak pakai al-jam'u wa taufiq sebagaimana Hasan. Kemudian yang terakhir ya, sebelum kita tutup. Walam tanam mutaji'an nauman thaqilan, dan selama engkau tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Berarti di sini kita simpulkan dalam pandangan tarjih, tidur yang membatalkan itu yang bukan mutaji'an. Mutaji'an itu berbaring. Berarti kalau ada orang tidur dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, itu tidak
tidak batal. Yang kedua, harus nauman sakilan, tidurnya harus nyenyak. Bisa jadi orang tidur berbareng, Pak, tapi hanya ngantuk selir. Batal atau enggak itu? Tapi berbareng gitu. Enggak nyenyak. Tapi masalahnya berbareng gitu. Ya, kalau ditarjih itu tadi dia berbaring kemudian nauman sakilan, nyenyak. Kriteria nyenyak apa? Ya pulas itu nek enggak dengar itu nuas, Pak. Nuas itu orang ngantuk. Kalau dalam fikih yang disebut ngantuk itu apa? Ngantuk itu ketika dia enggak paham apa yang diucapkan orang. Kayak jenengan ngaji ngantuk gitu. Takoki opo bingung kan? Opo mau sing diomong. Lah itu berarti ngantuk gitu. Kejawab, Pak. Gesur ngantuk itu terpaham ya. Nah, nauman sakilan, tidur yang nyenyak, kriterianya apa? Nabi ini nggak ada di fikih, Pak. Ya misalnya kalau ngorok gitu, kemudian apa? Ngorok, ngiler gitu. Terus apa lagi? Nyipi gitu. Tapi itu nggak ada ya. Maksudnya sederhananya gitu. Ngorok, ngiler, nyipi gitu. Nah sekarang kalau tidurnya itu bukan mutojian, duduk, itu batal atau enggak? Dalam madzhab Syafi'i itu ya. Wa kul mumakkinin maq'adahu la binaumi kul mumakkinin. Dalam madzhab Syafi'i, kalau orang itu tidur dalam keadaan duduk itu qaidin mumakkinin maq'adahu, yang mana tempat duduknya atau pantatnya itu masih menempel di lantai, itu tidak batal. Kenapa? Secara umum ketika pantat kita menempel di lantai itu tidak memberikan akses kentut untuk keluar, Pak. Ya kan, betul kan? Makanya nek jenengan naik sepeda itu ngentut itu kan diangkat bareng, Pak, dijinjing ini itu. Ya kan gitu kan itu. Sehingga dalam madzhab Syafi'i orang yang mendengarkan khutbah itu, Pak, itu kan enggak pernah dibatalkan gitu, atau suruh wudu gitu. Biasanya kan ngurung khutbah itu padha mek ngaji itu. Kadang yang ngantuk sampai ngeblak bareng, Pak. Ada atau enggak itu? Nabi mesti ngeblaknya itu tetap iso jagang, Pak itu. Kenapa? Karena dianggap tadi tidurnya tidak mungkin nyenyak, sehingga dalam madzhab Syafi'i tidak dianggap batal. Kadang-kadang aku yo guyon, Pak ini. Kok gak enak ya kejadian khutbah Jumat ngeblake langsung blek, Pak. Biasanya iso jagang lah ya umumnya. Enggak ada sing blek gitu. yang ada semuanya nggak usah khutbah. Kok bisa? Oh gitu. Tapi masalahnya mau nggak mendapatkan khutbah saja kan tetap sah. Itu masih ikut meskipun tidur. Wong yang terlambat, ketinggalan 1 rakaat saja kan masih dihitung salat Jumat. Gitu ya. Nah, dalam madzhab Syafi'i ketika tidur itu duduk dianggap tidak membatalkan wudu. Nah, kenapa kok disyaratkan berbaring? Ini coba kita lihat ya. Pandangan Majelis Tarjih. Hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah melihat Nabi itu nama wa huwa sajidun. Tidur dalam posisi sujud. Bisa atau enggak, Pak? Nek wong tuwek. Nek cilik ya iso, Pak ya. Pondok Ramadan
Apa Pak? Sujud itu turu Pak. Tapi Rasulullah bisa Pak itu. Berarti kan yang jenengan bisa tidur sujud itu punya sanad Rasulullah. Hatta ghata wa nafakha, sampai dia mendengkur. Ngorok itu. Tsumma qama yusalli. Habis itu Rasulullah berdiri. Fakultu, maka saya katakan kepada Ibnu Abbas, ya Rasulullah, innaka qad nimta. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah apa? Tidur. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal wudhu ala yajib ila ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudhu itu enggak wajib kecuali atas orang yang tidur dalam keadaan apa? Berbaring. Fa innahu idza taja'a, karena sesungguhnya kalau orang itu tidurnya berbaring, istarkhat mafasilhu. Ini Rasulullah memberikan taklil atau alasan. Kalau orang itu berbaring, semua sendinya itu lemas itu. Jumlah sendi kita itu kan sama dengan jumlah hari dalam setahun. Berarti apa? 360 di hadis sholat duha itu Pak. Sehingga orang yang tidurnya tidak berbaring, itu sendinya itu tidak semuanya istirahat. Sehingga di khutbah Jumat itu sampai ngeblak Pak. Ngeblaknya nggak mungkin blek gitu, tetap bisa jagang gitu. Kenapa? Karena sebagian sendi itu masih bekerja gitu. Masih ada yang jaga gitu. Makanya gak iso apa ngeblak belek gitu gak, mesti iso jagang gitu itu ya. Nah, dari sini disimpulkan berarti yang membatalkan itu tidur yang berbaring. Kalau berbaring terus selir gitu. Selir ngantuk Pak tuh. Nah, sekarang ngantuk itu, kalau kita ngantuk tuk itu kan sekali Pak, ping pindho berurat. Nek lebih dari 3 betul atau enggak? Itu kan, itu perdebatan ya. Kalau dalam madzhab Zaidi itu dikatakan nek ngantuk lebih dari 3 kali secara berurut-urutan itu batal. Tapi kalau Imam Syaukani enggak. Meskipun berurut-urutan karena dia tidurnya enggak berbaring. Berarti syaratnya ngantuk harus ngantuk itu kan diantaranya kan bisa cekluk gitu. Itu namanya khafqah gitu. Bahasa Arab. Sampai 3 kali. Nah, itu madzhab Zaidi. Kalau madzhab Syafi'i enggak batal. Berulang-ulang pun enggak batal. Makanya nek kiai Jawa sing paham mazhab Pak, wong khutbah Jumat sampai geblak itu enggak disuruh wudu. Justru nek ngongkon wudu itu enggak paham mazhab berarti kan itu. Kenapa? Karena kan tidurnya masih dalam keadaan duduk, kemudian pantatnya menyentuh lantai. Nah, ngantuk itu kan 2. Kalau no dalam bahasa Arab itu namanya noas. Noas itu dia nggak tahu apa yang diomongkan orang lain. Kayak ngaji itu kan ngantuk itu nggak tahu apa yang diomong. Yang kedua itu khofqah. Khofqah itu sentuk itu. Nah, cumanya sentuk itu ada yang ngasih kaidah Pak. Nek lebih dari 3 berturut-turut itu batal. Ada yang mengatakan ya tidak itu. Selama dia tidak tidur dalam posisi apa? Berbaring gitu. Nek mendengarkan khutbah Jumat kan sentuhe bolak-balik ya. Kenapa? Oh gitu. Ya, sehingga kesimpulannya sebelum kita tutup ya, itu tidur yang berbaring. Berarti berbaring itu ya tidak posisinya berdiri, duduk atau sujud juga Pak. Nabi kan tadi sujud. Ya. Terus sekarang tidur itu pembatal wudu atau dia madzinatun. Madzinah itu suatu yang mengantarkan pada batalnya wudu.
Maksudnya aslinya dia itu pembatal wudhu yang independen atau hanya sesuatu yang mengantarkan pada hal yang membatalkan wudhu, yaitu kentut itu. Maksudnya orang orang tidur itu potensi dia kentut, hanya saja ketika dia kentut tidak terasa. Kalau pandangan Imam Syaukani, dia madhinnatun linaqdil wudhu, dia hanya mengantarkan batalnya wudhu, karena secara umum orang yang tidur itu tidak tahu dia kentut atau tidak. Karena secara umum tidak tahu, maka syariat menghukumi batal. Itu ya. Terus kalau mimisen ini batal atau enggak, Pak? Muntah. Ya, kalau dalam Bulughul Maram ya, ada hadis yang disebutkan Nabi itu qa'a falyatawaddu. Nabi itu muntah terus wudhu. Mazhab Abu Hanifah itu berpandangan orang muntah itu batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, Pak. Enggak. Penak Syafi'i. Tarjih karena enggak disebutkan ya. Tidak, karena hadisnya ini ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Kalau mimisen enggak batal. Kemudian sholat darahnya keluar, Pak. Misalnya sholat darah keluar habis kecelakaan atau apa gitu, batal atau enggak? Tidak. Ya, karena dulu para sahabat itu sholat ketika perang kan darahnya kena panah berlumuran darah atau bercucuran itu. Terus kalau orang wudhu kemudian melakukan dosa besar, Pak, wudhunya batal atau enggak? Dosa besar. Habis wudhu dia transaksi riba, Pak, itu kan dosa besar. Wudhunya batal atau enggak? Wudhu, habis wudhu ya, dia membohongi orang, itu namanya al-kidbu, namimah, adu domba. Ini Pak Bu, berwudhu rasan-rasan ya. Kadang-kadang neng musola masjid itu juga lepas dari rasan-rasan, Pak, itu. Maksudnya habis sholat itu di sebagian tempat itu ngobrol dhisik wong desa ya. Batal atau enggak? Maksudnya ngobrol ngrasani wong liya kan itu ghibah itu. Batal atau enggak? Lah, 4 mazhab enggak bilang batal, Pak. Tadi kalau mazhab Zaidi itu batal. Tapi sebenarnya enggak punya dasar yang kuat, Pak. Enggak punya apa? Dasar yang kuat. Yang berkaitan dengan maksiat itu membatalkan wudu, dia sandarannya pada hadis, tapi hadisnya itu dhaif. Ketika ada seorang sahabat sholat, itu dia isbal. Isbal itu apa? Kainnya itu enggak cingkrang atau nyaruk ke bawah yang melebihi kedua mata kaki. Hadis ini kalau nggak salah disebutkan di Riyadhus Shalihin. Di sana Nabi mengatakan suruh wudhu dan mengulangi salat. Terus Nabi bersabda, innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin izarahu. Sesungguhnya Allah nggak menerima sholatnya seseorang yang apa, Pak, tadi kain sarungnya itu melebihi mata kaki. Hadis ini dhaif, tapi dijadikan sandaran, berarti dia melakukan dosa besar. Nabi sampai bilang apa? Menyuruh untuk berwudu kan itu. Itu alasannya ya. Tapi hadisnya ini apa? Dhaif. Tapi lebih baik nek enggak isbal itu penting, Pak. Kadang nek wong salat terus sarunge ngelengser itu ya kelihatannya saru, Pak. Tapi nek pandangannya Pak Yai Hazim dulu bebetan ini sampai kon munggahna, Pak ya. Pas polok.
Kan dicek itu. Nek bebetane terlalu mengisar kan ngunjuk apa. Ya lebih nyamannya kan memang itu, karena itu satu yang khilaf. Tapi hadisnya sebenarnya apa? Lemah, dhaif. Gitu. Mungkin itu saja, nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada ya? Nggih, monggo. Terkait dengan menyentuh wanita tadi, secara psikologi itu mungkin ada dua fenomena. Artinya orang itu kalau pertimbangannya syahwat baru dia ingin menyentuh, atau karena menyentuh baru muncul ya syahwat. Itu dari mazhab Syafi'i atau dari Tarji itu mana yang diambil? Sebenarnya Pak, kalau kita petakan Pak, mazhab yang di sini mencoba mengcover itu, maksudnya melakukan sinkronisasi itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, atau kalau di Indonesia NU dan Muhammadiyah, itu menempuh tarjih itu, maksudnya menggugurkan salah satu dalil gitu. Yang pertama, kalau dipahami literal berarti kan yang penting menyentuh gitu, dan menyentuh itu potensi memunculkan syahwat gitu, potensi memunculkan apa? Syahwat. Dan maknanya aula mastumun nisa itu ya sentuh kulit dengan kulit. Itu mazhab Syafi'i atau yang diikuti oleh NU. Muhammadiyah mengikuti sebagaimana Hanafi gitu. Memahami aula mastumun nisa itu majazi. Dibuktikan Nabi itu pernah menyentuh Aisyah, atau Aisyah pernah menyentuh Nabi dalam keadaan apa? Salat gitu. Tapi dua-duanya ini punya celah juga Pak sebenarnya. Makanya saya tadi katakan ijtihad itu tidak mungkin absolut. Sehingga Imam Syafi'i itu bilang ra'yi shawab, pendapatku betul, yahtamilul khata', punya potensi salah. Wa ra'yu ghairi, ketika kita punya pandangan yang lainnya ya harus dikatakan salah. Tapi yahtamilul shawab, ada kemungkinan juga benar. Karena ini wilayahnya kan enggak qat'i gitu. Nah, dari dua pandangan ini kan kontras itu. Kontras itu. Apa Syafi'i maknanya hakiki, Hanafi majazi, NU hakiki karena mengikuti mazhab Syafi'i, Muhammadiyah majazi, tapi Muhammadiyah enggak mengikuti mazhab Hanafi ya, karena memang tidak bermadzhab kebetulan apa? Sama. Tapi kalau menyentuh kemaluan ternyata Muhammadiyah kan beda dengan mazhab apa? Hanafi gitu. Kalau menyentuh kemaluan Hanafi kan enggak batal, Muhammadiyah tetap apa? Batal itu. Dua mazhab yang mengkompromi sasigi atau mensinkronkan itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki bilang menyentuh itu batal ketika syahwat. Ketika tidak syahwat tidak batal gitu. Itu kalau mazhab Maliki. Ya terlepas dari itu ya itu. Maksudnya pandangan tarjih ini kan bisa jadi dalam konteks yang jenengan sampaikan tadi. Kalau menyentuhnya syahwat kan juga. So, kalau tarjih ya tidak batal Pak, baik syahwat maupun tidak gitu. Tapi bisa memunculkan pandangan yang berikutnya. Kan kenapa kok Nabi bilang menyentuh perempuan, kok Nabi bilang pendapat yang mengatakan menyentuh perempuan itu membatalkan karena potensi munculnya syahwat. Ketika syahwat itu bisa, kalau enggak, mohon maaf Pak ini saya ngaji ya, kalau terlalu ngonaan ya maninya keluar, kurang daripada itu minimal ya keluar madhi itu. Dan pasti syariat itu kan melakukan saddu dzari'ah. Kayak tadi, sebenarnya tidur itu bukan pada tidurnya, tapi pada apa Pak? Ngentutnya kan, atau sesuatu yang menuju keluarnya sesuatu dari dua jalan. Nah, jalan yang mengarah ke sana itu dikat, itu namanya kan saddu dzari'ah. Sehingga jalan yang merujuk kepada sesuatu yang enggak baik
itu meskipun asalnya boleh, tapi kalau potensial itu menjadi haram. Ya kayak menyentuh itu. Menyentuh itu potensi keluarnya syahwat atau menyentuhnya sendiri. Tapi Al-Quran yang jelas bilang aula mastumun nisa, tapi memunculkan dua makna juga. Ya. Mungkin itu ya, tapi posisi Muhammadiyah semacam itu, sehingga kalau menyentuhnya itu syahwat atau tidak, ya tetap enggak batal. Tapi kalau kehati-hatian ya bisa kita ambil kesimpulan ya. Tapi ini bukan tarjih Pak. Sebagai guru, ya. murid-murid saya itu sering ketika di awal pelajaran kan atau ketemu disalin, dan itu konteksnya adalah membentuk karakter tawadhu kepada guru. Kan berarti kita seperti yang disampaikan Pak J. Tidak pada saat itu katakan saya ya sedang sudah punya wudhu. Ya. Kan Itu tingkat SLTA. iya sudah tingkat STA SMK. Ya. Udah apa? Dia enggak jabat tangan tuh namanya kalau enggak menyentuh. Ini hormat kayak ketoprak ini kan. Ya itu repot Pak, repot itu. Maksudnya dua pendapat. Meskipun nek tarjih saya nggak tahu ya, maksud saya. Kadang ulama-ulama tarjih di acara mana aja jabat tangan dengan perempuan. Iya, maksudnya kalau sebenarnya pendapat normal itu kalau sudah balik ya nggak boleh menyentuh Pak. Tapi kadang-kadang ya repot itu. Maksudnya kalau MI itu masih penanaman ya belum balik gitu. Tapi kadang-kadang sekolah SMP, SMA itu kalau nggak dilatih jabat tangan juga repot gitu. Kan problemnya kan di situ. Gitu. Tapi masalahnya itu sudah balik kan itu Pak. Memunculkan yang baru. Lihat terus di situ. Kalau Rasulullah menyentuh Aisyah atau Aisyah menyentuh Rasulullah itu kan posisinya sholat. Secara umum nggak memunculkan syahwat. Hadis Aisyah ketika Aisyah menggambarkan Nabi itu qabbala ba'da nisa'i, menyentuh sebagian mencium sebagian istrinya, tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawaddu. Kemudian Nabi keluar untuk menuju sholat tidak berwudu. Itu kan konteksnya juga nggak syahwat gitu. Dan sekarang persoalannya kalau muncul syahwat itu kan muncul kajian fikih lagi Pak. Nah, secara umum kelemahan pandangan tarjih itu di sini gitu. Kan setiap pendapat itu pasti punya kelemahan di beberapa sisi itu. Maksudnya kalau kondisi normal pendapat tarjih itu sangat kuat Pak. Dibuktikan hadis-hadis apa? Aisyah itu. Tapi dalam kondisi tadi bisa memunculkan syahwat, juga mungkin bisa melahirkan pandangan yang lain gitu. Ya kan maksudnya kepada cabang gitu. Ya karena setiap fikih itu kalau dia masalah khilaf pasti tidak di semua sisi itu dia kuat itu. Yang saya amati itu ada kelemahan. Tapi kalau kondisi normal tetap kuat Pak pandangan tarjih itu. Kondisi normal itu maksudnya menyentuhnya ya enggak syahwat itu ya. Mungkin itu saja kurang lebihnya gitu. Nanti bisa kita perdalam di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.